sekiranya bisa bikin Ole rutin main lah, karena kan mungkin bagi pemain timnas nih kalau gue pribadi bisa ya tetap terus belajar dulu di Eropa selama kemungkinan masih bisa ya terus saya di Eropa dulu. Oke, Saners, kembali lagi di Kick Off. Di episode sebelumnya kita membahas soal pemain-pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia jelang Piala AFF dan juga FIFA Matchday Juni 2026. Nah, di episode kali ini kita akan membahas soal nasib para pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri atau pemain abroad atau juga bisa dibilang sebagai pemain diaspora. Nah, ini nasibnya berbeda-beda. Ada yang berhasil dan juga ada yang mengalami nasib kurang baik di musim 2025-2026. Nah, untuk membahas lebih lanjut, gua nggak sendirian, gua Ramdan Ibur ditemani oleh dua jurnalis Okezone, ada Feby Novalis dan juga Rifa Nasri. Mas, sehat, Pak? Sehat Mas Bur. Rame banget ya? Iya, banyak pendukungnya. Supporternya banyak juga. Nah, jadi kita hari ini akan membahas soal pemain diaspora yang berkarir di luar negeri. Jadi kan akhir pekan lalu kita dapat kabar yang kurang baik. Klub Pak Erick Thohir nih, Oxford United akhirnya terdegradasi ke divisi 3 atau League One kalau di Inggris ya. Kepastian itu didapat setelah Charlton Athletic dan juga Blackburn mendapatkan hasil positif dan padahal sebenarnya Oxford menang 4-1 tapi karena perolehan poinnya sudah nggak mengejar dan akhirnya mereka dipastikan terdegradasi ke Liga 3. Nah, ini kan sebenarnya jadi penurunan performa ya, maksudnya Oxford yang sempat eksis di Liga 2 kalau nggak salah berapa musim sih? 2 ya. Kayaknya ini musim keduanya dan akhirnya terdegradasi. Dan di Oxford sendiri sebenarnya bukan cuma ada Pak Erick Thohir tapi ada juga dua pemain timnas nih, ada Ole Romeni dan juga Marcelino Ferdinand. Nah, Ole sendiri kan sebenarnya dari sudah 1,5 tahun lah main di Oxford ya, tapi di musim ini performanya kurang maksimal kalau menurut gue pribadi karena dia kalau nggak salah itu mencatatkan 16 caps tanpa gol dan assist. Tapi banyak yang bilang ya Ole kurang perform karena sempat cedera kan di awal musim kan. Dia sempat cedera di Piala Presiden dan bikin dia absen dari bulan Juli sampai Oktober. Dan tapi setelah Oktober sampai akhir musim juga terbukti nggak perform juga kan. Dia kalaupun main tuh main di 15 menit terakhir dan bahkan kadang-kadang juga nggak masuk DSV. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan. Nah, baiknya Ole tetap stay di Oxford, berjuang di League One atau di divisi 3. Berkarir di Eropa, misal balik ke Eredivisie atau balik ke Super League nih, karena kan ngikutin jejak Tom Haye, Eliano dan Mark Klok yang punya villa di Bali. Waduh. Gimana? Ya harus kita lihat juga sih kualitas Liga 3-nya Inggris sama Liga 1-nya Indonesia gimana. Jauh. Ya walaupun oleh tetap walaupun timnya degradasi ke Liga 3 ya oleh kalau bisa sih tetap bertahan di sana, jangan tiba-tiba main di sini gitu. Karena ya walaupun dia main di Liga 3 tapi kan kualitas liganya kan masih bagus dan masih kepantau sama tim-tim besar lain juga di sana kan. Dan ya Oxford juga walaupun degradasi dia juga bisa naik lagi sih nanti gitu. Jadi peluang Ole juga bisa ngangkat timnya lagi nanti buat naik ke Liga 2 Liga Inggris sih. Ya kalau bisa jangan kesini dulu lah Olenya gitu. Masih 25 lagi ya. 25. Apalagi dia juga masih muda usianya. Gimana Pak? Tapi ya di Oxford juga dia udah jarang menit bermain ya, maksudnya udah kesulitan. Mungkin balik ke Liga Belanda itu juga jadi opsi kalau menurut saya ya. Balik lagi ke Liga Belanda jadi opsi ngikutin. Kan udah banyak juga pemain-pemain kita yang di Belanda kan, Jason Hapner, Belanda, Martin Pas. Jadi ya kalau untuk mencari menit bermain Liga Belanda mungkin bisa jadi opsi. Klub apa yang bisa jadi opsi sekiranya bisa bikin Ole rutin main lah, karena kan mungkin bagi pemain timnas nih kalau gue pribadi tuh gue pengen berharap pemain timnas tuh jadi pemain reguler di klubnya masing-masing kan. Misal kayak kayak Martin Pas di Ajax, terus juga Jaijis di Sassuolo. Nah, kira-kira Ole kalau main di Eredivisie di klub apa yang bakal dapat ngasih dia jaminan menit tampil? Mana ya? Klub lamanya dulu. Masih Legers kali. Paling tim papan tengah ya? Menengah ke bawah kali ya. Misal kalau sekarang tuh mungkin ada Den Haag gitu kali ya. Atau
klubnya Justin mungkin Fortuna Sittard itu masih oke lah ya. Kayak nggak mungkin NAC Breda ya. NAC Breda tuh kayak berdendam. Musuhnya netizen Indonesia itu kan. Jadi NAC Breda, Heracles udah pasti degradasi juga. Dan ya mungkin nih kalau klubnya Ole dulu FC Emmen kan. FC Emmen sekarang di Liga 2 Belanda. Jadi ya sayang sih kalau gue pribadi ngelihat Ole harus balik ke Liga 2. Harusnya dia tetap ya bisa berjuang lah di Eredivisie ya. Makanya kayak Nathan sebenarnya ya sangat disayangkan, tapi ya lebih oke lah ketimbang main di Super League kan. Nah itu selain Ole, klubnya Oxford, ada juga Ragnar Orotmangun nih. Sebenarnya klub Ragnar nih FCV Dender sebenarnya belum degradasi. Dia masih main di playoff nanti di akhir Mei 2025. Dender akan menghadapi tim-tim yang mencoba promosi dari Liga 2 Belgia nih. Jadi kalau di Belgia kan tim-tim terbawah di Liga 1 Belgia nanti diketemuin nih di playoff lawan tim-tim dari misal peringkat 3 atau peringkat 4. Ya, nanti bakal ketemu. Nah ini kalau misalnya ternyata Dender terdegradasi, ya sama lah kasusnya kayak Ole. Gimana? Lu setuju Ragnar tetap stay di Eropa atau balik ke Super League ngikutin jejak yang lain? Tetap setuju kalau pemain-pemain kita yang di luar tetap main di luar aja. Yang kalau bisa ya opsi terakhir kalau emang dia nggak reguler di timnya dan timnya udah nggak terima ya opsi terakhir ya udah nggak apa-apa balik lagi. Tuh ini juga negara dia, di sini juga banyak pendukungnya. Ya kita juga sebagai pencinta sepak bola Indonesia ya mau mereka main di mana aja, mau mereka reguler apa enggak, kita mah selalu support terus, termasuk Ole juga timnya degradasi kita tetap pantau juga kan gitu kan. Pokoknya siapapun pemain Indonesia di tim manapun kita tetap pantau. Ya kalau bisa sih termasuk Ragnar kalau bisa ya jangan balik dulu lah ke Indonesia, dia harus cari banyak ilmu dulu lah di luar sana gitu untuk dibawa misalnya kalau emang akhirnya dia main kesini gitu. Ya kayak Tom Haye lah udah matang banget di luar, dia bawa ilmu kesininya jadi banyak gitu. Terus bikin ya bisa kita lihat ya bikin pemain-pemain mudanya Persib Bandung sekarang kayak Beckham lebih matang aja gitu. Jadi pasti banyak masukannya Tom Haye juga buat pemain-pemain muda di sini gitu. Gimana Pan? Iya, apalagi alasan PSSI menaturalisasi pemain keturunan kan alasannya karena pengalaman mereka di Eropa ya. Jadi kalau bisa ya tetap terus belajar dulu di Eropa selama kemungkinan masih bisa ya terus saya di Eropa dulu. Kalau memang udah nggak ada pilihan ya Super League siap menampung. Super League juga bagus kok. Ini kan kalau kita bicara Super League saat ini ada 3 tim nih yang getol lah pakai pemain diaspora ya. Ada Persija, di Persija kan ada Jordi, ada Sen, terus juga ada Mauro, terus di Persib ada Tom Haye, Eliano, terus juga di Dewa ada Rafael Strijk, ada Ivan Jenner ya kan. Nah ini dari 3 tim ini kalau memangnya Ole sama Ragnar balik ke Super League bukan balik sih, maksudnya bukan balik Super League, maksudnya pulang kampung lah, memilih melanjutkan karir di Indonesia lah. Klub mana yang cocok buat mereka nih? Kalau gua Ole kayaknya cocok buat karena Persib Bandung strikernya udah banyak dan kualitasnya juga bagus-bagus, kayaknya Ole lebih cocok ke Persija sih. Persija butuh penyerang ya. Walaupun di situ ada Mauro, ya itu ya bisa Mauro Ole bisa kolaborasi, mungkin bisa main jadi dua striker. Walaupun Ole sebenarnya kan bukan penyerang murni ya. Sayap dia. Ole bisa jadi playmaker juga Ole. Playmaker juga bisa. Nah, dan kebetulan Persija nggak punya playmaker kan. Jan Mota yang dipercaya didatangkan di bursa transfer musim dingin juga jauh dari harapan kan. Ya mungkin Ole bisa jadi solusi jadi playmaker ya. Atau ya kalau di kanan sih Alano 5 bagus sih. Tapi kalau misalnya pelatihnya ganti nih di akhir musim kan Maurizio Souza kontraknya habis kan. Dan nggak ada jaminan juga pemain Brazil yang di Persija sekarang masih bertahan ya. Dan ya Ole bisa jadi opsi. Nah kalau Ragnar kan Ole Persija, Ragnar sebenarnya gue bukannya ngelihat Dewa United jelek atau enggak, cuman karena mereka lagi peringkatnya kurang bagus, jadi gue lebih milih Persib atau Persija sih. Nah itu kenapa milih itu ya mereka tim papan atas liga kita, jadi alangkah baiknya nih pemain-pemain kita mainnya di tim-tim papan atas. Gue juga setuju sih karena ya pemain-pemain ya tambah Borneo juga ya. Karena kan mereka nanti ujung-ujungnya juga mewakili Indonesia di kompetisi antar provinsi kan. Itu. Dan terbukti kan kayak Tom Haye, Eliano ketika main di ECL 2 juga pada perform gitu. Gimana Pan soal Ole dan Ragnar? Cocoknya main di mana? Cocoknya ya antara itu tim-tim besar aja, ya antara Persib, Persija.
Apalagi kalau ya Borneo, kalau Persib juga kan ada kemungkinan mewakili Indonesia melawan itu dulu ya playoff dia ya, lawan juara Filipina ya. Klub Filipina ya. Klub Filipina. Jadi ya Di kandang ya. jadi Kalau juara. Kalau juara siapa tahu disalip. Misalnya kan nggak ada yang tahu kan, pokoknya sama nih. Iya, udah pindah ke Persib ya nggak juara. Iya. Ya pokoknya intinya yang tim-tim besar ya jangan yang menengah ke bawah lah di papan klasemen sekarang menengah ke bawah. Tapi ya saya tetap ya Eropa aja lah. Eropa aja. Apalagi Ole ya masih 25 sayang. Itu Rafael Strike 21. Oh iya. Tapi emang jauh levelnya ya kan. Kayak Ole kan udah lama eksis di Eredivisie ya kan. Dan pernah main di FC Emmen, di FC Utrecht kan. Kalau Rafael Strike kan di Eredivisie cuma beberapa musim dan itu juga paling mainnya cuma 3-4 kali kan. Dan akhirnya ketika ada kesempatan main di Brisbane Roar langsung diambil sama dia tuh. Kan? Dan gagal dan akhirnya lanjut ke Dewa juga belum bersinar. Nah, harapannya sih bisa bangkit di musim depan. Nah, ini kalau misalnya secara overall pemain-pemain abroad timnas Indonesia saat ini gimana lu melihatnya? Misal dari pemain-pemain topnya dulu lah, kayak Jay Ijes, Kevin Dix, dan Calvin Verdong nih kan kita anggap sebagai pemain top karena mereka main di kompetisi antar klub top Eropa ya. Ijes main di Sassuolo, Kevin Dix di Mönchengladbach, Verdong main di Lille. Nah, lu mandang ini gimana? Apakah mereka memang sudah perform di klub masing-masing atau ya kayak Verdong nih misal, walaupun Lille sekarang masih di zona Liga Champion, maksudnya di Liga Prancis masuk 4 besar, tapi jarang main nih. Nah, lu gimana? Apakah setuju Verdong bertahan di Lille untuk bersaing sama Romain Perrault musim depan atau balik lagi ke Eredivisie deh, asalkan dapat menit tampil? Kalau gue lebih setuju Verdong tetap di Lille sih Bur. Ya walaupun dia nggak jadi pemain inti, tapi dia tuh masih jadi dibilangnya masih jadi cadangan main lah gitu. Ketika pemain utamanya cedera, dia pasti udah pasti Verdong main. Dan kadang-kadang Verdong pasti dimainin juga setiap pertandingannya. Jadi peluang Verdong berkembang di situ sih bakalan besar dan apalagi timnya itu mudah-mudahan bisa lolos Liga Champion. Jadi wah keren juga kan ada peluang pemain mainnya kita juga di makin besar ya. Gitu. Kalau main di Liga Champion. Kalau juga tapi ada yang meragukan kan, udah kalah udah 2 pertandingan terakhir ya, Calvin Verdong tuh jadi bangku cadangan terus. Gak main sama sekali ya. Jadi agak sayang, tapi ya itu benar kata Bang Feby, dia tuh walaupun cadangan tapi tetap dikasih main lah, nggak jadi bangku cadangan abadi gitu. Jadi ya tetap bertahan aja di Lille dulu. Siapa tahu tahun depan tahunnya Calvin Verdong. Amin. Pemain ya kalau sekarang bisa dibilang pemain paling bertalenta di timnas ya. Karena saking padatnya persaingan di fullback atau wingback kiri, bisa sampai ditaruh di gelandang ya. Bahkan lawan Bulgaria setelah main gelandang main winger kanan terus balik ke tengah lagi kan. Berarti kan pemain hebat banget ya. Nah, kalau Jay Ijes gimana? Lalu Jay Ijes kan beberapa hari yang lalu juga baru jadi pemain terbaik pemain terbaik laga Sassuolo dan Fiorentina. Bahkan kalau nggak salah nih dia tercatat sebagai pemain yang memiliki menit tampil paling banyak di Serie A musim ini. Bukan di Sassuolo doang, tapi di keseluruhan semua pemain yang ada di Liga Italia gitu dia pemain dengan menit tampil paling banyak. Nah, ini gimana ngeliatnya? Apakah Jay Ijes sudah waktunya naik kelas untuk main di semisal main di Inter Milan, AC Milan, ataukah ya stay aja dulu Sassuolo asalkan lu rutin main gitu. Karena kan mendapatkan menit tampil di Serie A itu nggak gampang. Jay Ijes aja untuk main di Sassuolo dia menggeser kaptennya Sassuolo tuh. Dulu Sassuolo punya kapten namanya Philipp Rockmagna. Philipp Rockmagna ini pemain yang membantu Sassuolo promosi ke Serie A. Tapi ketika Sassuolo promosi ke Serie A, Philipp Rockmagna dicadangin, ban kapten dikasih Nemanja Matic, Jay Ijes main. Nah, ini gimana? Kalau gue lihat kapten Indonesia ini emang kualitasnya nggak bohong dan dia tuh konsisten selalu kasih performa yang baik dan timnya juga walaupun bukan tim yang papan atas di Liga Italia tapi ya tim baik lah gitu. Kalaupun emang akhirnya Bang Jay bisa bertahan di situ ya udah nggak masalah. Tapi gue yakin kayaknya Bang Jay bakalan dilirik sama tim besar kayaknya di liga-liga Eropa. Dia punya mimpi main di Liverpool. Realistis gak main di Liverpool dia? Ya bisa jadi. Dan kita juga apalagi Van Dijk udah melambat udah melambat, udah ya ambil bola juga males-malesan. Ada tuh titik lemah Liverpool itu.
ya kita juga gue sebagai pendukung timnas nggak mau ngeremehin Bang Jai juga sih. Bang Jai emang kualitasnya bagus. Jadi ya apa salahnya dia main di Barcelona, di Liverpool, di semua tim Liga Eropa yang top kayaknya layak aja. Cuma masalah waktu aja saya bilang. Tapi juga Pandai kan ada kutipan dia yang buat pemain muda jangan dulu cepet-cepet pindah ke klub besar gitu. Langsung dikaitin sama Jay-Z nih, wah nih jangan-jangan sunahan Jay-Z nggak jangan ke Liverpool ntar kegeser. Karena Van Dijk juga main di Liverpool tuh di tahun 2018 ya. Januari 2018 waktu itu usianya di sekitar 25-26. Sebenarnya kan itu usia JJ saat ini kan. Berarti kan ya sebenarnya mungkin ada waktu JJ untuk ya naik level lah ya, untuk main di level yang lebih tinggi. Nah selain JJ yang oke sebenarnya Kevin Dix kan. Kevin Dix kalau nggak salah udah mencetak 4 gol di Bundesliga ya. Walaupun semua golnya cetak di lewat titik putih, tapi kan ya nggak mudah gol dalam penalti kan. Ditanya aja banyak pemain ya kan, yang mental ya kan, dan Kevin Dix itu bisa ngatasin permasalahan itu. Nah ini Kevin Dix juga di Mönchengladbach beberapa match terakhir tuh kayak nggak dimainin karena kayak udah mulai sering cedera lagi. Ya, ini gimana lo lihat Kevin Dix musim ini? Ya musim ini ya Kevin Dix lumayan oke, cuman itu karena cederanya itu yang ngeganggu dia performanya dia di Mönchengladbach sih. Ya kalau bisa semoga musim depan dia tetap di Mönchengladbach dan makin bagus sih, makin konsisten sih kayak Bang Jai lah, makin konsistennya gitu. Walaupun secara usia juga dia nggak muda lagi ya. Kalau nggak salah tahunnya 30 ya. Tahunnya 30 kan. Gimana Pak Kevin Dix? Ya dia kan waktu lawan Wolfsburg yang berakhir 0-0 dia nggak masuk DSP sama sekali kan. Yaitu pelatih Mönchengladbach bilang ya ini Kevin Dix perlu dirotasi karena bukan karena performanya ya. Jadi karena kondisinya, jadi nggak mau ngambil resiko cedera makin parah, makanya diistirahatkan lah. Berarti kan itu membuktikan betapa pentingnya Kevin Dix buat Mönchengladbach. Jadi mungkin tadi laga-laga penting banget dimainkan ya. Fans timnas sabar aja, jangan marah-marahin. Kolom komentarnya udah penuh tuh. Mana nih Kevin Dix ya? Mana nih Kevin Dix? Karena dia biasa main, tiba-tiba nggak main kan jadi pertanyaan. Apalagi netizen kita kan terlalu pendek ya. Ini selain Kevin Dix juga ada Elkan Bagot nih. Elkan Bagot kan mungkin musim ini belum pernah main di divisi Championship. Mereka si Elkan Bagot baru main di Piala FA, tapi di divisi Championship sendiri Ipswich sebenarnya lagi OTW promosi ke Premier League kan. Sebenarnya kan ini mengulangi pencapaian mereka 2 musim lalu. 2 musim lalu juga Ipswich promosi. Tapi ketika Ipswich promosi, Elkan Bagotnya nggak pernah main nih di 6 bulan awal. Akhirnya di paruh kedua musim dipinjemin ke Blackpool kan. Nah, lu ngelihat Elkan Bagot situasinya di Ipswich gimana? Karena dia udah bertahun-tahun di Ipswich, tapi nggak dapat menit tampil nih. Lu ngelihat dia gimana? Apakah ini waktu yang tepat bagi Elkan Bagot untuk ya turun level lah, main di Liga 3 Inggris atau ya mungkin di Liga 2 Inggris tapi di tim-tim bawah tapi tampil reguler, atau ya tetap stay aja di Ipswich tapi dapat pengalaman main dan juga bisa berkesempatan yang membuka peluang main di Premier League gitu. Iya kalau kayak Elkan Bagot menurut gue sih harusnya dia cari tim lagi sih Ya mungkin apalagi Ipswich berpeluang masuk ke Premier League lagi kan, dan kemungkinan besar dia malah nggak bakal main sama sekali nanti karena persaingannya juga makin daftar doang ya, di daftar doang tapi nggak main-main. Malah nggak masuk. Jangan masuk DSP aja enggak ya. Jadi cadangan tribun malah dia. Tribun mulu. Biasanya gitu cadangan tribun dia. Ya mendingan dia ya kalau emang nggak tetap di situ dia nyari tim kasta keduanya Liga Inggris. Yang penting dia main reguler sih itu sih, supaya performanya juga tetap bagus dan dampak buat ke timnasnya juga baik juga kan. Karena kemarin juga lawan Bulgaria, lawan St. Kinsinevich gue lihat kayak lawan Bulgaria juga kelihatan ya. Lawan St. Kinsinevich juga beberapa kali tuh Elkan Bagot kayak ketinggalan, kayak berat banget badannya kan. Dan memang sebenarnya kelemahan ini sudah dialami Elkan Bagot dari awal-awal dia main di timnas kan. Apalagi kalau timnas sudah lawan Irak nih yang punya winger-winger kenceng tuh ya kan. Beberapa kali kayak lawan Irak lah. Ketinggalan mulu tuh kan. Dan terbukti timnas kalah mulu kan.
Dan Ya walaupun kemarin di timnas kelihatannya Bagot berat, tapi secara ini kayaknya udah berubah gitu bro. Secara postur badan ya, lebih secara postur berisi, lebih keker gitu. Ngelihat Bang Jay jadi kayak kecil banget Bang Jay-nya. Ya kan kemarin kan ya walaupun emang itu karena menit bermain dia, terus rasa percaya dirinya juga pasti berpengaruh juga karena dia kan jarang main juga kan. Nah, itu beda sama Hapner kan. Hapner kan di klub rutin main, dia sering main sebagai wingback kiri di Fortuna Sittard, Nathan. Lalu lihat gimana di posisi fullback di back tengah sebelah kiri lebih layak Hapner apa Bagot yang main? Ya kalau gue sih kayak pelatih timnas ngelihatnya tergantung lawannya. Kondisi Ketika lawannya ya. emang cepet-cepet terus membahayakannya lebih akselerasi, kayaknya Hapner lebih cocok. Tapi kalau lawannya emang strikernya gede, wing-wingnya, crossingnya bagus-bagus, kayaknya Bagot sih pas banget emang buat dimainin. Jadi lihat lawannya aja sih. Apalagi ya John Hotman kan dikenal dengan punya berbagai taktik ya. Jadi kehadiran Hapner sama Elkan Bagot ya bikin dia jadi gampang milihnya siapa aja. Jadi kalau Elkan Bagot mau masuk timnas lagi, sekarang udah dipanggil lagi kan, ya dia harus dapat menit bermain ya, biar itu kan pengalaman sangat penting ya. Jadi pengambilan keputusan saat bermain itu kan tergantung dari menit bermain juga. Jadi menurut saya sih harus keluar dari Ipswich Town ya. Saya udah berapa tahun udah nggak dapat. Benar. Udah lebih dari 6 tahun ya. Kayak lebih dipinjemin semenjak terus ya. Elkan Bagot dapat paspor Indonesia itu di Ipswich kan, dari usia U18, U21 terus promosi ke senior, tapi memang ya untuk dapat menit tampil yang reguler hampir jarang lah ya, jarang banget lah gitu ya. Nah ini selain mereka juga tentunya menarik juga yang membahas soal performa Mes Hilgers juga bisa. Mes Hilgers kan masih lagi latihan sama pelatih pribadi kayaknya. Dan kayaknya untuk sembuh sebelum Eredivisie habis kayak udah gak kekejar deh. Karena Eredivisie tinggal 2 pekan lagi kan. Dan kabarnya kan katanya FC Twente mau nyoba Mes nih di sisa musim ini sebelum nantinya memutuskan bakal memperpanjang kontrak Mes atau enggak. Karena kontraknya bakal habis di tanggal 30 Juni kan. Ada kemungkinan dipanggil nggak di kalau besok lawan Oman? Peluang kayaknya ada. Cuma memang ya John Hartman berani atau enggak. Karena kalau kayak gitu tuh nggak enakan mungkin sama pelatihnya, sama pelatih klub ya. Maksudnya ketika klub kayak ngejagain banget nih pemain selama 1 tahun, 6 bulan untuk pulih cedera ACL, tapi belum pernah main di klub, tapi tiba-tiba dipanggil ke timnas tuh etikanya kurang. Tapi kalau gua ngelihat sih kayaknya kecil peluangnya buat main lawan Oman. Paling cepet dia gabung ke timnas tuh ketika timnas main di FIFA ASEAN Cup tuh di bulan September Oktober tuh. Itu mungkin waktu paling tepat bagi Mes Hilgers untuk comeback ya, karena kan dia udah lama banget kan. Terakhir main di timnas itu di bulan apa tuh? Kayak di bulan Juni ya, kalau Jepang ya, kalau 6-0 Juni 2000. Menang dia, kasihan. Belum pernah menang ya. 4 caps kalah mulu ya. Kayak seri pernah nggak sih? Seri lawan Bahrain. Bahrain. Setelah itu kan lawan Cina 2-1 kalah. Terus juga lawan Jepang 6-0. Terus lawan siapa ya? Sebelum lawan Australia yang 5-1. Yang 5-1 di Australia kan. Nah ini sebenarnya ya kan Mes Hilgers untuk comeback ke timnas ya butuh waktu lagi lah, sekitar ya 3 bulan ke depan ya. Selain pemain ini juga tentunya ada pemain diaspora yang main di Super League nih. Kan ada Mauro Zestra, ada Sen Patinama, terus juga ada Ivar Jenner, Rafael Strijk, Jordi Amat. Lo lihat pemain ini seperti apa? Apakah mereka nunjukin layak dinaturalisasi atau memang ada pemain yang ternyata ya nggak sesuai ekspektasi nih, misal kayak Zelstra yang diharapkan bisa menjadi backupnya oleh Romeni, tapi semenjak main di timnas juga belum golin ya di level senior ya, walaupun di 23 kan pernah golin tuh saat di uji coba Bulgaria SEA Games. Golin kan dia? Oh iya lawan Sankes Nevis golin ya? Iya golin 1. Iya lawan Sankes Nevis golin. Bulgaria dia nggak main. Nah, Bulgaria nggak main karena cedera ya. Tapi kan performanya juga belum meyakinkan kan. Ketika timnas lawan Arab dan Irak juga waktu itu kan banyak yang bilang nggak bertenaga dan gimana gitu. Kalau gimana? Kalau gua ini sih ngelihat proses naturalisasi, tentu pas dilihat pertama kali pasti kan yang lagi performanya lagi bagus banget. Dan kesini-sini ketika dia jelek ya itu siklus sepak bola lah, ketika ada lagi top-topnya ya pasti ada lagi jelek-jeleknya. Dan
ya mungkin banyak pemain naturalisasi kita lagi kayak gitu, misalnya kayak Mauro, Rafael Strijk misalnya, terus ada Ivan Jenner juga. Ya kita berharap sih supaya mereka bisa kembali lagi ke performa terbaiknya. Cuman gue yakin nih ketika mereka kurang bagus, proses naturalisasi pasti bakalan ada terus dicari terus tuh pemain-pemain apa ya diaspora kita yang bisa main di Indonesia. Ya karena ya nggak permanen bisa bagus terus kan. Dan selain itu juga usianya juga pasti kan terus bertambah, makin senior kayak Tom Haye juga nggak mungkin Tom Haye terus nih main terus ya sampai besok persiapan Piala Dunia berikutnya masih Tom Haye juga pasti ya itu. Cuman ya berharap ketika mereka udah main di Indonesia harusnya bisa lebih bagus. Terus ya jangan jadi udah main di sini jangan jadi cadangan juga gitu. Ngapain kayak Sen Patinama sayang banget kayak lu udah main di Persija tapi dicadangin sama Donitri. Ya Persija juga pasti kan ngapain juga gua kontrak lu gitu. Kontrak lu kalau masih ngandelin Donitri juga, walaupun memang yang nggak salah juga Donitri emang lagi bagus ya gitu. Tak jadi apa ya harusnya pemain diaspora yang udah main di sini harus lebih bagus lagi aja gitu supaya mereka juga tetap layak buat dipanggil timnas. Jangan sampai udah lu cadangan di tim lu tetap dipanggil, sayang aja mungkin gitu. Kalau jadi cadangan di Eropa oke lah panggil timnas. Jadi cadangan di Super League. Panggil timnas kan jadi pertanyaan pasti kan. Kalau masalah adaptasi juga yang lain bisa kok, Brasil, Liano, Tom Haye, Jordi Amat lah. Dia bisa gitu. Ya, Rafael Strijk harus Jens Raven juga harus bisa lah untuk mengejar seniornya. Itu sih kata saya. Intinya ya kita doakan yang terbaik lah bagi seluruh pemain timnas Indonesia, baik yang berkarir di Super League maupun di Eropa ya. Harapannya mereka bisa unjuk gigi bersama klub masing-masing, karena kan ujung-ujungnya juga demi kebaikan timnas Indonesia ya. Oke deh, Bang Feby, Bang Rifan, terima kasih banyak ya kita udah ngobrol-ngobrol soal timnas Indonesia. Harapannya ya timnas Indonesia makin baik ke depan ya. Laga terdekat menghadapi Oman di FIFA Matchday Juni. Semoga Indonesia bisa menang lah untuk mendongkrak ranking FIFA kita yang saat ini menempati peringkat ke 122 dunia. Oke deh, oke Zoners, sampai jumpa di kick-off selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.